Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, sukacita pasti pernah dialami oleh setiap orang. Biasanya karena situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, karena berhasil mendapatkan sesuatu yang diidam-idamkan, mendapat hadiah, atau karena sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Jarang kita temukan orang yang sedang menghadapi masalah, mengalami kegagalan, hidupnya terancam, bisa bersukacita. Apakah memang demikian ya? Artinya, sukacita itu ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu. Bagaimana menurut pendapat saudara? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, menghayati, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 yang tertulis demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sukacita merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia keselamatan dan pemeliharaan Roh Kudus, yaitu kedamaian dan kesukaan dalam batin dan berkat yang mengalir dalam persekutuan dengan Allah. Firman Allah mengajarkan sukacita sebagai berikut. Yang pertama, sukacita berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus dan firman Allah. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 menyaksikan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara, orang percaya harus tetap bergembira, bersukacita, karena keselamatan anugerah Allah meskipun berhadapan dengan berbagai pencobaan yang bisa membuat orang percaya berduka cita. Yang kedua, sukacita mengalir dari Allah sebagai satu aspek dari buah roh. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 menyebutkan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, sukacita tidak datang dengan sendirinya, tetapi hanya dialami bila memelihara hubungan yang baik dengan Kristus. Sukacita menjadi semakin besar bila Roh Kudus membawa orang percaya pada kesadaran yang mendalam akan kehadiran dan kedekatan Allah dalam kehidupan. Yesus mengajarkan sukacita penuh bisa dirasakan ketika firman Tuhan tinggal dalam diri orang percaya, hidup mengasihi orang lain, dan hidup terpisah dari dunia, artinya hidupnya tidak serupa dengan dunia. Yang ketiga, sukacita sebagai suatu kesukaan karena dekat dengan Allah dan karunia-karunia penebusan yang tidak dapat dikalahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan, atau keadaan yang sulit. Matius pasal 5 ayat 12 memberikan kesaksian, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku, sekarang menjadi jelas bahwa sukacita karunia Allah karena keselamatan yang telah dianugerahkan dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
dalam kehidupan setiap orang percaya. Oh, begitu indahnya karunia sukacita dari Allah yang membuat segala sesuatu terlihat dan terasa indah, mewarnai kehidupan. Meskipun cuaca tidak cerah dan kehidupan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan agar sukacita sungguh-sungguh kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa senantiasa bersukacita? Yang pertama, yakini dan hayati keselamatan anugerah Allah, bukan sekedar rumusan dogma, tetapi realita hidup di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sungguh akan merasakan pemeliharaan dan berkat-Nya dalam kehidupan. Meskipun menghadapi berbagai permasalahan, cobaan dalam hidup tidak membuat hidupnya berduka cita. Sebaliknya, bersuka cita karena Tuhan Yesus mesti menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan sehingga tetap bisa bersuka cita. Saudaraku, di balik ancaman, hambatan, tekanan, kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan atau situasi tertentu yang bisa membuat orang berduka cita, selalu ada harapan, pertolongan, jalan keluar, dan penyelesaian dari Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memimpin hidup setiap orang percaya, akan menghasilkan buah-buah dari pimpinan Roh Kudus, salah satunya sukacita. Roh Kudus akan membawa kesadaran orang percaya bahwa Allah hadir dan dekat dalam kehidupannya. Firman Tuhan akan mengajarkan kepada orang percaya bahwa sukacita penuh akan senantiasa dirasakan karena hidup mengasihi orang lain dan hidup tidak serupa dengan dunia. Sukacita sebagai kesukaan karena hidup dekat dengan Allah dan karunia-karunia penebusan yang tidak dapat dikalahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan atau keadaan sulit, sehingga senantiasa bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menunjukkan kepada kami bahwa sukacita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan anugerah keselamatan dari-Mu. Bahkan sukacita tidak dapat dikalahkan oleh siapapun atau oleh apapun. Sebab itu merupakan anugerah-Mu bagi kami, setiap orang yang percaya. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan mengandalkan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.